minkum. Niki gemeni wekdal. Nggih. Gemeni wekdal supados mangke saged rampung menawi jamnya yang disampaikan panitia kepada kami sampai jam 11 ya Pak. Ya, maksimal. Cocok ya. Cocok. Terutama yang datangnya akhir itu lebih cocok Pak. Cepat-cepat. Ya, tadi sudah dijelaskan. Kita niatkan semuanya lillahi ta'ala thalabul ilmi. Bismillah kita mulai. Mau sambil yang masih ada diunjuk dan didahar yang dapat gelas ya alhamdulillah. Kalau belum rata ya nanti diratakan. Ini kan jadi kan pikanto airmu ya. Kalau airmu saya promosi, yang ini airku tidak saya promosi. Nah, sekarang cuacanya kan lumayan panas, jadi kemana-mana harus bawa supaya tidak dehidrasi. Bapak Ibu, itu cepat banget. Kelihatan. Tapi kalau ngomong salah langsung itu buat terbaca. Ngapunten Pak, Bapak panitia nanti mungkin bisa dicarikan yang lebih bening supaya mungkin masih ikuti. Tadi maunya mau disorotkan di tembok saja lebih besar begitu. Karena materi saya bentuknya tulisan semua, bukan gambar. Tapi insya Allah tidak mengurangi. Malam kali ini kita kajian al-Islam dan kemuhammadiyahan. Temanya sesuai permintaan lesan ini Pak Rosid yang menghubungi saya. Ini tentang kalender Hijriah global tunggal. Pernah mendengar? Kajian kalender Hijriah global tunggal, disingkat KHGT. Ya sekalipun sebagian bertanya apa meneh itu ya, apa meneh. Ini sekarang ini tahapannya baru sosialisasi. Sejak KHGT ini menjadi putusan Munas Tasdid dan Tasdid di Pekalongan beberapa waktu yang lalu, belum lama, di tahun 2024. Ini perlu disosialisasikan. Sebelumnya Bapak Ibu barangkali setiap kali kita mendekati atau menyambut datangnya bulan Ramadan, yang sering ditanyakan adalah kapan mulainya bulan Ramadan, sekaligus kapan bodoni. Berikutnya tanggal berapa? 10 Dzulhijjah, kapan Idul Adha. Setelah itu tanya lagi, kapan jatuhnya tanggal 1 Muharram, 1 Syuro. Masih ada yang tanya lagi, kapan jatuhnya tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 mulut ini kapan? Supaya tahu nanti ini bisa ke Sekaten melihat grebek. Grebek apa? Grebek Sekaten. Sekaten apa sohtain? Nama syahadatain. Kelas kita itu mestinya syahadat, 2 kalimat syahadat. Tapi sekarang itu Sekaten yang syahadat itu menjadi sohtain, 2 keburukan. Karena ada pasar malam, ada dangdutan yang segitu rupa yang lihat dan sebagainya. Istilah ini saya terima dulu waktu di Jogja. Oh ya jelas saya tugas pramuka itu ngapal grebek. Baru tahu saya segitunya yang harus kita hati-hati supaya tauhid kita tidak tergadaikan. Luar biasa masyarakat itu menanti grebek rebutan gunungannya sampai gidine ya direbut. Ya. Sempat saya tanya untuk apa kok Mbak? Kagem nopo Mbak? Supados mungkin dagangan kula laris.
kita akan mengkaji tentang kalender Hijriah global tunggal. Ini harus nggak bisa langsung ke sebentar. Nah ini, ketika disebut kalender dalam benak kita itu bayangannya adalah biasa kita datang di dinding atau kalau bentuknya di atas meja, kados dengan versane wonten slide. Ini kalender. Ini yang saya tampilkan langsung kalender Hijriah global tunggal. Bahasa Arabnya di sini ada At-Taqwim Al-Hijri Al-Alami Al-Ahadi, kalender Hijriah global tunggal. Nah, nanti akan kita pahami bersama mengapa Muhammadiyah yang dahulu sekedar membuat judulnya kalender Hijriah, di sini tulisannya Muhammadiyah atau PCM atau PDM atau PWM atau apapun tulisan di bawahnya. Kemudian ada angka Arabnya di sini menunjukkan angka Hijriahnya. Di dalamnya memuat tanggal-tanggal berbasis Hijriah, juga menampilkan yang Miladiyah, yang Masehi, yang kalender umumnya. Jadi jangan kaget kalau di kalender Muhammadiyah yang sekarang sudah dirubah menjadi kalender Hijriah global tunggal, nek mirsani angka Latin itu tidak mesti angka 1 karena patokannya adalah 1 Hijriah. Di sini misalnya ini bulan Safar. Misalnya ini bulan Safar jatuh pada tanggal 5 September dan seterusnya. Nek menawi panjenengan itu napa enggak ada batin kok data angel-angel atau Pak? Nah, mungkin dengan jawab di awal. Kalau ini menyulitkan, ya. Tapi ini dibutuhkan oleh kita semua. Ya. Kalender Hijriah global tunggal disingkat KHGT merupakan versi paling mutakhir dari upaya umat Islam sedunia untuk menyatukan penanggalan mereka, penanggalan kita semua umat Islam sedunia, yang sampai saat ini kita masih berbeda-beda. Setiap kali mau Ramadan, ternyata di Indonesia dengan Arab Saudi misalnya, hari memulainya berbeda. Bahkan dengan sesama kita yang ada di Indonesia pun terjadi perbedaan. Nah, kalender ini berprinsip 1 hari 1 tanggal di seluruh dunia, sehingga nanti tidak menimbulkan perbedaan. Contoh lagi yang terkait dengan saudara-saudara kita di luar Indonesia, ketika menetapkan kapan jatuhnya tanggal 1 Dzulhijjah, karena terkait dengan 2 ibadah. Yang satu wajib ketika jamaah umat Islam ada di Arab Saudi, yaitu melaksanakan wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Kita yang tidak menunaikan ibadah haji disunahkan untuk menunaikan puasa sunnah, sebutannya puasa sunnah Arafah atau hari Arafah. Akan menjadi pertanyaan atau kebingungan di antara kita ketika Arab Saudi menetapkan tanggal 9 yang jatuh misalnya hari ini, ya, misalnya
hari ini tanggal 19 Oktober, sementara Indonesia menetapkan tanggal 9 Zulhijjahnya jatuh pada tanggal 20 besok pagi. Nah itu puasa Arafah tidak dan sebagainya akan menimbulkan pertanyaan dan perlu dijawab. Itu salah satunya. Keinginan kuat umat Islam seluruh dunia untuk supaya tanggal 9-nya sama. Nah, apabila menggunakan kalender lokal ya, sebagaimana yang selama ini kita gunakan, baik yang di Indonesia maupun di luar Indonesia atau di belahan dunia manapun, akan terjadi perbedaan waktu. Contoh lagi, menurut kalender Ummul Qura dan kalender Wujudul Hilal Muhammadiyah, jadi kita sampaikan Bapak Ibu, setelah ditetapkan atau diputuskannya KHGB, maka penetapan awal bulan Hijriah dengan metode Wujudul Hilal ini sudah tidak dipakai lagi. Hisab hakiki, metode hisab hakiki dengan kriteria Wujudul Hilal sudah tidak dipakai lagi. Nah ini KHGB. Tetapi Hari Raya Idul Fitri resmi di Saudi belum dapat ditentukan. Kenapa? Karena masih tergantung kepada hasil ru'yah. Sehingga bisa dipahami 15-14. Sekarang saja kalau ru'yah itu di era modern ini ada kesulitan. Ru'yah itu ningali hilal ketika matahari tenggelam di ufuk barat. Sekarang ini sudah banyak kehidupan sampai di desa-desa, pelosok-pelosok sampai pantai yang biasa dipakai untuk ru'yah. Artinya ada kehidupan apa? Kemudian kalau sore itu kan menyalakan lampu, listrik dan sebagainya. Ini sudah mengganggu bagi orang yang melakukan ru'yah. Ru'yah dalam konteks Muhammadiyah dimaknai bukan hanya saja melihat langsung, tapi dimaknai ru'yah bil ilmi, ru'yah dengan ilmu. Karena nas darinya memang disebutnya ru'yah, sumuli ru'yatihi wa akhiru di ru'yatihi. Berpuasalah karena kamu melihat hilal ru'yah, dan beridul fitri atau wafiru itu membatalkan futur, bukan membatalkan, sudah selesai menunaikan puasa juga karena ru'yah. Nah ru'yah oleh Muhammadiyah, oleh Masjid Tajin ini dimaknai dengan ilmu. Apa? Yaitu ilmu hisab. Ringkasnya ilmu hisab itu juga tidak meninggalkan fenomena-fenomena benda-benda langit yang menjadi rujukan penghitungan waktu, utamanya matahari, bumi dan bulan. Kalau di surat Yasin, saya lupa ayatnya, 940, gerak benda-benda langit itu teratur.